Salam Cakrawala, UM The Only One. Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru kehidupan. Sejarah merupakan guru yang terbaik dan pengalaman menjadikan kita menjadi bijaksana. Sejarah menjadikan suatu bangsa menjadi arif dengan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dari para pendahulunya. Jas merah. Kata tersebut disebutkan oleh Bapak Revolusi kita, Presiden pertama NKRI, Bapak Insinyur Soekarno. Dua kata itu berarti jangan sekali-kali melupakan sejarah. Belajar sejarah tidak hanya dari pengalaman hidup. Belajar sejarah bisa kita raih dari bangku perkuliahan. Salah satunya adalah melalui jurusan sejarah di Universitas Negeri Malang. Jurusan ini memiliki sejarah yang panjang dan merupakan salah satu jurusan tertua di Universitas Negeri Malang sejak tahun 1954. Berikut profil jurusan sejarah Universitas Negeri Malang. Menuntunmu untuk bijak mengambil langkah. Dimulai dari sini, tekad besar akan tercipta dari mereka yang siap menggali dan berbagi ilmu untuk generasi penerus bangsa. Di tempat ini, jurusan sejarah Universitas Negeri Malang. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang memiliki sejarah yang cukup panjang. Mulai didirikan tanggal 18 Oktober 1954 dengan nama PTPG, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. PTPG menjadi bagian dari Universitas Airlangga. Pada tanggal 1 Mei 1963, FKIP Universitas Airlangga berubah menjadi IKIP Malang. Dengan demikian, kita sebagai prodi pendidikan sejarah sudah cukup memiliki pengalaman panjang. Pendidikan sejarah, ilmu sejarah mendapatkan nilai akreditasi A dan prodi S2 pendidikan sejarah memiliki akreditasi B. Jurusan sejarah memiliki beberapa keunggulan, antara lain memiliki dosen yang kompeten di bidangnya dan sudah bersertifikasi. Jurusan sejarah juga memiliki sarana dan prasarana yang lengkap yang dapat menunjang pembelajaran mahasiswa, sehingga mahasiswa dengan nyaman dan aman dapat belajar. Jurusan sejarah juga memiliki jurnal yang terakreditasi, Sinta 3 dan Sinta 4. Jurusan sejarah bekerja sama dengan KITLB dari Belanda. Dari dalam negeri, beberapa instansi telah menjalin kerjasama dengan pihak jurusan sejarah, antara lain Balai Arkeologi Kalimantan Selatan, BPCB Wilayah Jawa Timur, MGMP Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Dinas Pendidikan baik di Jawa Timur maupun di kabupaten-kabupaten, dan berbagai universitas di tanah air. Langkah besar dimulai saat ini. Mereka akan berhenti ketika langkahmu tidak dimulai. Wujudkan cita-cita mereka dengan semangat dan tekad besar dari pendahulu bangsa. Berpijak dan melangkahlah dari sejarah. Ciptakan lompatan besar untuk negeri. Menengok dari sejarah, tapi tidak untuk kembali. Baik, kita baru saja menyaksikan profil dari jurusan sejarah Universitas Negeri Malang, dan saat ini kita bersama dengan 3 narasumber dari jurusan sejarah. Yang pertama ada Dr. Aris Sabto M. Hum selaku
Korprodi S1 Pendidikan Sejarah. Kemudian yang kedua ada Ibu Ulfatun Nafia SPD MPD selaku Korprodi Sejarah S1 Sejarah maksud saya. Kemudian yang ketiga ada Bapak Dr. Dewa Agung Gede Agung M.Hum selaku Korprodi S2 Pendidikan Sejarah. Pertama-tama saya akan menanyakan kepada Bapak Ari terlebih dahulu. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai visi misi dari jurusan sejarah begitu ya Pak. Nah kemudian apa sih inti dari visi misi itu yang ingin diraih oleh Prodi S1 Pendidikan Sejarah gitu? Visi ilmiah dari Prodi Pendidikan Sejarah itu mengacu pada rencana induk pengembangan Universitas Negeri Malang 2030 dengan titik tekan pada pengembangan dan eksplorasi sejarah lokal yang berbasis pada kearifan lokal gitu ya. Sementara untuk misinya itu mengacu pada tridharma perguruan tinggi, yaitu pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang semuanya itu sebenarnya tentu diarahkan dalam pembelajaran sejarah itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan visi misi atau inti dari visi misi yang ingin dicapai pada Prodi S1 Sejarah? Bu Ulfa mungkin bisa menjelaskan. Baik, untuk S1 Sejarah sendiri, kalau tadi di pendidikan penekanannya pada pendidikan sejarah gitu ya, tadi juga sudah ditampilkan pada profil. Jadi untuk visi keilmuannya juga mengacu pada rencana induk universitas tahun 2030. Kami berharap bahwa nantinya pengembangannya berbasis penelitian yang adaptif terhadap perkembangan ipteks dan perubahan sosial dengan penekanan pada bidang kesejarahan tematik dan juga multidimensional. Jadi mahasiswa bisa memilih tema-tema sejarah baik itu yang klasik, modern maupun yang kekinian semacam itu semuanya sudah kita harapkan dapat dihasilkan untuk mahasiswa sejarah itu sendiri. Baik, Bu, terima kasih. Kemudian pasti berbeda halnya dengan Prodi S2 Pendidikan Sejarah begitu ya Pak? Ya sebetulnya kalau secara umum sih tidak jauh berbeda ya, baik yang S1 maupun S2, hanya saja ada penekanan-penekanan tertentu. Ya, misalnya saja di sini adalah program studi S2 Pendidikan Sejarah ya ingin mewujudkan program studi yang unggul gitu ya, dan juga menjadi rujukan dalam bidang pendidikan dan tentu juga dalam bidang substansi kesejarahan bagi lembaga-lembaga yang lain. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana program studi S2 Pendidikan Sejarah itu nanti mampu ya mengembangkan pembelajaran sejarah yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Nah, pasti kan ada suatu daya dukung di dalamnya, baik maksud saya berupa sumber daya manusia, ada dosen dan juga tenaga kependidikan. Bagaimana komposisi tenaga dosen dan juga tenaga kependidikan di S1 Sejarah begitu Pak? Ya, untuk sumber daya khususnya dosen, kita memiliki 17 orang dosen, terdiri atas seorang guru besar, kemudian ada 5 doktor, dan selebihnya saya kira itu adalah masih magister. Tapi perlu diingat bahwa kita punya 4 orang yang sedang studi S3, ada yang di luar negeri, di Portugal, kemudian ada di Singapura, ada di New Zealand, kemudian seorang ada di Universitas Indonesia. Nah, untuk tenaga tendik kita memiliki 4 orang. Baik. Kemudian bagaimana dengan komposisi sumber daya manusia, baik tendik dan juga tenaga dosen di S2 Pendidikan Sejarah Pak? Ya, karena memang ini persyaratnya berbeda antara S1 dengan S2. Tetapi secara umum bahwa SDM kami profesional. Ya, walaupun kami itu adalah program studi S2 Pendidikan Sejarah, bukan berarti ahli dalam bidang pendidikan saja, tetapi juga secara substansi kesejarahan juga sangat profesional. Jadi ada 2 guru besar yang kami miliki, ya, dan 6 orang yang bergelar doktor sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
Sumber daya manusia di jurusan sejarah tentunya harus didukung dengan sistem pembelajaran dan juga kurikulum yang baik begitu ya. Sistem kurikulum seperti apa sih yang diterapkan di jurusan sejarah seperti itu? Baik, berbicara tentang kurikulum di jurusan sejarah baik S1, S2 maupun S3 sebenarnya mengacu pada pengembangan kurikulum berbasis kehidupan yang sekarang mengacu juga pada kurikulum merdeka, di mana memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapabilitas dan keahlian mereka sesuai bidang keilmuan. Jadi kalau misalnya nanti mau mengambil S1 sejarah atau sudah menempuh untuk mata kuliah S1 sejarah misalnya, mereka bisa mengambil mata kuliah lain sesuai dengan minatnya mereka. Misalnya mereka ingin belajar tentang olahraga, sejarah olahraga atau sejarah tata boga dan lain sebagainya, atau sejarah kuliner, juga bisa mengambil ke prodi lain seperti itu. Namun perlu dipahami bahwa struktur kurikulum yang ada di S1 sejarah maupun pendidikan sejarah, jadi ada MDPK, kemudian MWK dan MPPD. Jadi nanti bisa dibaca di katalognya jurusan bahwa mata kuliah tersebut harus diambil sesuai dengan sajian mata kuliah untuk per semesternya, karena semuanya sudah diakomodir untuk seperti apa nanti mereka bisa mengambil di semester 1, 2 dan sampai mereka bisa menyelesaikan. Namun perlu dipahami bahwa yang menjadi dasar kelulusan untuk S1 adalah mereka wajib menempuh 146 SKS yang sesuai dengan prodinya, dan juga dalam hal ini nanti akan didukung oleh berbagai kegiatan yang nantinya mengakomodir aktivitas mereka dalam pembelajaran. Jadi dari 146 SKS itu 36 SKS itu kan mata kuliah yang sifatnya itu transdisipliner ya, itu bisa diambil di prodinya sendiri. Artinya bahwa misalkan ya dari prodi pendidikan sejarah mau ngambil ke ilmu sejarah gitu ya, itu bisa di fakultasnya, bisa di tingkat universitas. Jadi ini sangat luas sekali. Iya. Jadi begitu fleksibel begitu ya Pak? Iya. Oke. Dan kemudian sebenarnya apakah sama kurikulum yang diterapkan di S1 pendidikan sejarah dan juga S1 sejarah begitu? Baik, untuk kurikulum sendiri sebenarnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ada perbedaan untuk komposisi atau komponen bidang konten materi yang akan dipelajari di S1 sejarah dan S1 pendidikan sejarah. Namun seperti yang juga tadi sudah dibahas oleh Pak Ari, bahwa untuk inti keilmuan itu memang harus diambil sesuai dengan prodinya masing-masing. Jadi kalau saya belajar tentang pendidikan sejarah ya harus inti keilmuan apa yang harus saya kuasai itu harus mengacu pada SKS yang memang sudah ditentukan untuk inti keilmuan. Namun di luar itu tidak saja sebenarnya di prodi atau universitas, tapi juga jurusan memfasilitasi mahasiswa untuk bisa menempuh mata kuliah di luar universitas, dan itu yang yang dijelaskan dalam komponen kurikulum ini sebagai bentuk wadah yang kami berikan untuk mereka bisa mengembangkan diri mereka masing-masing. Begitu. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Ari dan juga Bu Ulfa mengenai kurikulum yang ada di S1 sejarah begitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di S2 pendidikan sejarah ini seperti apa Pak Dewa untuk kurikulumnya? Ya, kalau struktur kurikulum hampir sama. Ya, yang berbeda adalah dari segi kuantitas. Kalau tadi di S1 146 SKS, kami S2 itu 36 SKS. Kalau S1 itu adalah bisa 3,5 tahun selesai, ya 4 tahun normal. Tapi kalau untuk S2 bisa selesai 1,5 tahun atau 3 semester, dan normalnya adalah 2 tahun. Karena itu kami mendesain memang kurikulum sedemikian rupa bagaimana mahasiswa itu bisa selesai secepat mungkin, itu ya. Nah karena itu kami memiliki dari 36 itu ya 2 SKS mata kuliah universitas, ya satu mata kuliah atau 2 SKS adalah pilihan, dan sisanya adalah mata kuliah keilmuan. Jadi sangat mempunyai peluang yang besar kepada mahasiswa S2 ini untuk cepat selesai. Itu yang kemudian jangan dilupakan juga
bahwa kurikulum kami didesain juga sedemikian rupa punya karakteristik yang berbeda dengan kurikulum S2 yang ada di Indonesia. Yaitu kami punya karakteristik wawasan kebangsaan. Jadi pembelajaran sejarah berwawasan kebangsaan. Kenapa itu penting? Karena memang wawasan kebangsaan itu penting di dalam kaitannya dengan hidup berbangsa dan bernegara. Yang sampai saat ini kita tahu, ya, yang sudah 75 tahun kita merdeka, problem-problem kebangsaan itu begitu banyak yang muncul. Nah, sehingga melalui program studi ini dimungkinkan nanti akan memunculkan produk-produk, karya-karya akhir. Bagaimana sih pembelajaran sejarah wawasan kebangsaan? Bisa metodenya, bisa strateginya, bisa model, atau mungkin modul atau buku ajar yang berwawasan kebangsaan. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa sekali jawabannya dari Pak Dewa. Dan seperti ini Bapak Ibu, kan sekarang ini sudah pada masa pandemi seperti itu. Nah, biasanya urusan tentang mahasiswa, kemudian bagaimana mahasiswa melakukan registrasi, terus bertemu dengan dosen pembimbing dan lain sebagainya, itu seperti apa? Sebenarnya sebelum pandemi kita sudah melaksanakan kepenasihatan akademik ya, berbasis online. Jadi ketika kemudian muncul pandemi itu sebenarnya kita tidak asing lagi. Mahasiswa sudah langsung bisa memanfaatkan Siakat ya, untuk konsultasi dengan dosen PA-nya. Jadi mahasiswa tidak perlu khawatir bahwa Siakat kita mampu untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepenasihatan akademik. Ya, karena kondisi seperti ini semua proses administratif maupun menyangkut masalah perkuliahan itu pasti online. Jadi sangat memungkinkan untuk melakukan itu melalui Siakat dan memang sudah desain sedemikian rupa. Jadi untuk perkuliahan selama masa pandemi ini kebanyakan menggunakan Siakat begitu ya Bapak Ibu. Betul. Jurusan sejarah tahun ini memiliki mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Berikut adalah profil mahasiswa berprestasi. Menjadi salah satu mahasiswa sejarah di Universitas Negeri Malang merupakan salah satu hal yang perlu saya syukuri di hidup saya. Karena di sini saya menemukan lingkungan belajar yang mendukung saya untuk tetap produktif, inovatif, dan juga berprestasi. Menjadi mahasiswa jurusan sejarah Universitas Negeri Malang memberikan saya peluang lebih untuk belajar berbagai hal dari para ekspertis, mulai dari hal pendidikan, kemudian keilmuan, dan lain sebagainya. Historia Vitae Magistra. Baik, tadi kita sudah menyaksikan profil dari mahasiswa berprestasi dari jurusan sejarah, dan sebenarnya mahasiswa itu memiliki peluang yang sama ya untuk menjadi the next mahasiswa berprestasi. Yang perlu dipahami bahwa prestasi ini tidak hanya terkait dengan prestasi akademik, tapi juga non-akademik. Sebenarnya kita mempunyai prestasi cukup banyak ya. Mahasiswa di jurusan sejarah beberapa kali meraih kejuaraan, misalkan di bidang inovasi digital ya, di tahun 2019 itu kita pernah jadi juara 2 di tingkat nasional gitu ya. Kemudian kita juga pernah jadi juara 1 di Pro and Concert Competition tahun 2019 juga, itu juara 1 gitu ya. Dan masih banyak sebenarnya. Dan untuk menunjang proses pembelajaran tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai begitu Pak. Nah, bagaimana sih sarana dan prasarana yang ada di jurusan sejarah seperti itu? Ya, sebagai salah satu jurusan yang sudah tua ya, karena lahirnya itu kan bareng dengan UM 18 Oktober 1954. Jadi kita memiliki sarana yang cukup bagus ya. Kita mempunyai laboratorium museologi, mempunyai laboratorium historiografi, kita punya taman sejarah, kemudian dipercaya juga kita untuk mengelola museum pembelajaran UM. Saya kira ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa di dalam proses pembelajarannya ya. Selain itu, fasilitas yang ada di universitas secara keseluruhan itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa jurusan sejarah, baik itu yang sifatnya di fakultas maupun di universitas. Jadi sarana prasarana sudah, istilahnya orang Jawa mengatakan sudah nyepak.
artinya sudah ada. Ya, oleh karena itu baik itu laboratorium, museologi, ya termasuk juga dengan museum itu sudah ada. Bahkan mungkin yang perlu saya tambahkan itu ruangan-ruangan pun yang disediakan oleh lembaga atau jurusan sejarah UM pasti nyaman dengan fasilitas yang mendukungnya. Berkaitan dengan perkuliahan secara daring begitu ya, mungkin dari Bapak Ibu mempunyai pesan kira-kira kepada mahasiswa baru tentang bagaimana proses pembelajaran secara daring ke depannya begitu. Jurusan melalui universitas sudah difasilitasi melalui si pejar yang nanti bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk diakses. Jadi Bapak Ibu dosen yang mengajar sudah melampirkan baik itu RPS maupun SAP, didukung dengan bahan ajar tentang konten setiap pertemuannya dan dilengkapi dengan media pembelajaran yang inovatif, tentu saja sesuai dengan mata kuliah tersebut. Jadi tidak perlu khawatir tinggal mahasiswa mengakses itu, ada disiapkan dan memilih si pejar sesuai dengan mata kuliah yang memang ditempuh dalam satu semester tertentu. Jadi sangat fleksibel, bisa memfasilitasi mahasiswa dengan baik begitu ya. Ya mungkin begini, memang di pembelajaran daring itu ada plus minusnya ya. Khusus untuk jurusan sejarah itu mungkin kekurangannya karena ada mata kuliah yang praktek, di mana mahasiswa itu kan harus mengalami sendiri untuk mendapatkan pengetahuan itu. Misalkan memanfaatkan drone, itu kan kalau didaringkan juga tidak maksimal ya. Juga kita punya geolistrik untuk mendeteksi tentang bebatuan yang ada di dalam tanah ya, sehingga kita bisa paling tidak menganalisis, menginterpretasikan keberadaan sebuah situs ya. Itu juga memerlukan sebenarnya praktek lapangan. Nah, ketika kita pembelajaran daring itu memang ada kelemahan ya, sehingga mungkin dari sisi itu ya suatu saat mungkin kita masih tetap berharap bahwa pandemi ini segera berakhir dan mahasiswa bisa segera mungkin untuk melengkapi pengetahuan yang selama daring itu belum tercapai gitu ya, seperti yang saya katakan tadi. Saya kira itu suatu saat akan dilaksanakan ketika situasinya sudah memungkinkan. Ya, jadi begini, sebetulnya memang kondisi yang menyebabkan. Namun demikian, kita punya kemampuan untuk mengolah dan kita punya kemampuan untuk mengkondisikan bahwa tetap nyaman. Jadi fleksibel sekali. Yang penting adalah bagaimana kita itu ada komunikasi dan kolaborasi yang baik antara dosen dengan mahasiswa. Jadi kita harus lebih hebat daripada kondisi yang terjadi. Karena mungkin dalam pembelajaran memang komunikasi merupakan hal yang terpenting begitu ya, betul. supaya sama-sama memberikan feedback yang baik gitu. Bapak Ibu, sebagai lembaga ilmiah, jurusan sejarah tentu menyelenggarakan forum-forum ilmiah dengan mendatangkan narasumber dan juga ekspertif dari berbagai bidang seperti itu ya. Dan untuk penyelenggaraannya itu mungkin seperti apa ya? Bisa dijelaskan mungkin Ibu Ulfa mengenai itu? Untuk jurusan sejarah sendiri sebenarnya banyak sekali sudah melakukan kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, seperti misalnya yang untuk internasional ada KITLV, nanti sumber-sumber juga ada di sana, bahan aja juga bisa diambil dari sana dengan berbagai kegiatan kerjasama. Sebenarnya pada saat pandemi ini mau ada kerjasama untuk pelatihan gitu ya, dengan menghadirkan pemateri dari sana, dari Belanda. Tapi karena pandemi dan itu harus pelatihannya secara langsung belum bisa dilaksanakan dan mungkin akan ditindaklanjuti untuk kegiatan berikutnya. Nah, untuk di dalam negeri sendiri kami punya MGMP yang MGMP baik di tingkat MGMP di tingkat lokal maupun di tingkat nasional untuk pendidikan sejarah, dan juga banyak sekali balai arkeologi yang memang misalnya konsen nanti mahasiswa memahami di situ, dan juga lintas universitas. Jadi sesama universitas kami ada asosiasi P3SI, asosiasi MSD dan lain sebagainya, dan itu untuk mengakomodir, menghadirkan pemateri dari untuk kegiatan workshop, untuk kegiatan seminar nasional dan kegiatan-kegiatan lain yang rutin kami lakukan. Jadi kalau misalnya ini banyak sekali yang kita juga bisa lakukan untuk kerjasamanya. Misalnya yang untuk desa sendiri kami juga punya lab alam ya kita sebutnya, dari ada yang ada di Penataran,
ada juga di Kidal, dan itu masih kaya untuk bisa dieksplor dan bisa menghasilkan juga artikel ilmiah yang nantinya bisa ada digunakan untuk mahasiswa mengikuti forum seminar nasional, mengikuti PKM dan juga seminar internasional. Jadi banyak sekali mahasiswa yang sudah terlibat aktif dalam proses kerjasama itu dengan ikut serta dalam penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen di jurusan sejarah begitu. Jadi penyelenggaraan forum ilmiah sendiri sebenarnya banyak sekali. Jadi baik seminar nasional maupun internasional itu kita lakukan di jurusan sejarah secara berkala, minimal lah untuk 1 tahun itu ada 2 seminar nasional baik untuk ilmu maupun untuk pendidikan. Tapi sebenarnya untuk temanya itu bisa untuk keduanya gitu. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Nah, bagaimana dengan prodi S2 Pendidikan Sejarah Pak? Apakah ada forum ilmiah atau kajian ilmiah yang digagas oleh prodi S2 Pendidikan Sejarah seperti itu? Apapun aktivitas ya yang dilakukan, apakah itu yang menyangkut masalah kegiatan akademik, termasuk juga mahasiswa yang berprestasi, itulah kolaboratif. Itu satu kesatuan. Dosen yang terlibat dalam dosen S2, karena dosen S1 juga di S2, sehingga mahasiswa juga terlibat juga begitu. Ya, baik untuk aktivitas mahasiswa S1, tapi S2 juga butuh sebaliknya aktivitas S2. Kami juga membutuhkan S1. Jadi, tentunya tidak ada masalah. Jadi, yang secara lengkap bisa dilihat dalam profil. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Bu Ulfa. Jadi ujung dari sebuah penyelenggaraan pendidikan di universitas itu adalah adanya akreditasi ya Bu. Mungkin Bu Ulfa bisa menjelaskan bagaimana tentang akreditasi yang ada di jurusan sejarah seperti itu. Baik, untuk akreditasi kita, alhamdulillah kemarin baru keluar. Jadi akreditasi untuk S1 Pendidikan Sejarah akreditasinya A. Jadi untuk S1 Ilmu sendiri juga akreditasinya A. Dan untuk S2 sendiri kami sedang mengajukan reakreditasi dari yang terakreditasi B menjadi akreditasi yang unggul gitu. Jadi semuanya sebenarnya dalam upaya untuk menghasilkan akreditasi yang maksimal. Jadi mungkin ini ya Bu ya, untuk akreditasi juga dibutuhkan begitu sebagai nanti di dunia kerja nanti lulusan. Iya, betul. Oke, dan berikut ini adalah tayangan video testimoni dari lulusan sejarah Universitas Negeri Malang. Nama saya Raka Hino. Saya Hauki Renalia. Saya Bibit Anggraini, Zainul Hasan. Saya lulusan dari Pendidikan Sejarah. S1 Ilmu Sejarah. Saya senang bisa berkuliah di jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang Salah satu hal yang perlu saya syukuri di hidup saya. karena lingkungan pembelajarannya yang menyenangkan, proses pembelajarannya yang kreatif, inovatif, dan komunikatif. Banyak mata kuliah yang berbobot dan Memberikan pengalaman dan materi yang luar biasa sebagai persiapan untuk mengajar di sekolah. saat ini sangat bermanfaat bagi karir saya. Karena di sini saya menemukan lingkungan belajar yang mendukung saya untuk tetap produktif, inovatif, dan juga berprestasi. Saya bekerja Di SMA Negeri 1 Malang, Jurnalis di Jatim Times Network. Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kota Malang sebagai tim ahli cagar budaya Kota Malang. Menjadi mahasiswa jurusan sejarah Universitas Negeri Malang memberikan saya peluang lebih untuk belajar berbagai hal dari para ekspertis. Swastisa Bahagia. Tlaha ring tlaha. Storia Vitae. Magistra. Kita telah menyaksikan tadi penjelasan dari awal hingga akhir mengenai bagaimana tentang visi misi dari jurusan sejarah, kemudian SDM yang ada di dalamnya, kurikulum, sarana prasarana, dan banyak hal yang ada di jurusan sejarah. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menyampaikan kira-kira ingin menyampaikan pesan apa kepada mahasiswa baru nanti? Sejarah ini dengan guru kehidupan, bahwa belajar sejarah itu sebenarnya tidak hanya kita menyerap ilmunya saja, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, bagi siapapun, khususnya mahasiswa yang belajar sejarah, itu jadilah manusia yang humanis, manusia yang memanusiakan manusia. Ya, saya ulangi lagi, memanusiakan manusia, karena di sanalah sebenarnya sejarah menjadi guru kehidupan bagi kita semua. Ya, saya pikir begini, sebagai manusia itu harus percaya dengan kekuatan sendiri. Ya, dengan percaya dengan kekuatan sendiri kita akan menjadi mandiri, kita akan menjadi manusia yang merdeka.
Tidak hanya mandiri dan merdeka, saya berharap bahwa semua mahasiswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan yang terpenting adalah mau mendengar. Pintar saja tidak cukup, tapi harus punya etika yang baik dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Jadilah mahasiswa yang mampu memaknai apa yang dipelajari dan melaksanakan apa yang dipelajari. Saya kira itu. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa yesterday is history, now is reality, and tomorrow is ours. Selamat datang mahasiswa baru jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang. Salam Cakrawala, UM the only one.